Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi selanjutnya, yaitu di jaringan nirkabel. Jadi jaringan nirkabel itu adalah teknologi yang menggunakan dua piranti untuk bertukar data tanpa media kabel, ya. Nah, di sini bisa dicermati bahwa jaringan nirkabel ini intinya adalah media data tanpa kabel, ya. Bertukar data tanpa media kabel, ya. Nah, data dipertukarkan melalui media gelombang cahaya tertentu. Nah, contohnya di sini adalah infrared dan remote TV, ya. Atau gelombang radio seperti Bluetooth dan komputer, ya, dengan frekuensi tertentu, ya. Jadi ini contoh jaringan nirkabel, ya, entah itu menggunakan gelombang cahaya atau menggunakan gelombang radio, ya. Nah, selanjutnya jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu komputer, ya, dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel seperti gelombang radio, gelombang mikro maupun cahaya infrared, ya. Jadi ini contoh jaringan nirkabel, ya. Nah, bagaimana prinsip jaringan nirkabel? Nah, prinsip jaringan nirkabel ini, sebuah jaringan nirkabel sebenarnya sama dengan jaringan berkartu jaringan Ethernet, ya. Jadi Ethernet ini ya seperti kalau di sebuah mikrotik yaitu seperti slotnya, ya, yang nantinya itu akan saling menghubungkan, ya. Nah, menghubungnya kemana? Yaitu ke access point. Nah, fungsi access point itu sendiri, ya, pada sebuah jaringan nirkabel mirip dengan hub pada jaringan komputer berbasis kabel. Nah, jika tanpa access point, komputer yang mempunyai adapter nirkabel dapat berkomunikasi langsung dengan komputer lainnya. Dan hal ini sama dengan hubungan komputer ke komputer, ya, peer to peer. Nah, berarti dari Ethernet ini nantinya dia menggunakan access point. Nah, ini bagi komputer yang tidak mempunyai adapter nirkabel, ya. Nah, ini nantinya access point ini nantinya akan dapat source internet dari ISP, ya, yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, ini contoh jaringan nirkabel. Ini yang saya bilang ini ISP-nya, ya, ini ISP lah. Ini bisa AP, access point, ya. Nah, access point ini nantinya akan ke sini, ya, ke PC server. Ini bisa, atau bisa ke perangkat smartphone, ya, atau ke PC klien, ya, atau ini dalam bentuk misalkan laptop misalkan, ini bisa. Nah, jadi fungsinya AP ini adalah membagikan ke semua perangkat tanpa kabel dan bisa juga menggunakan kabel. Tapi kalau misalnya jaringan nirkabel, berarti ini, ya, dari AP ini memancarkan ke semua perangkat, ya, yang membutuhkan akses internet, ya. Inilah contoh konsep jaringan nirkabel. Nah, nanti cara konfigurasinya seperti apa? Biasanya bisa menggunakan konfigurasi yang ada di mikrotik, ya. Itu nanti akan ada di video selanjutnya, ya. Nah, di sini kita kembali lagi yang tadi bahwa salah satu dari nirkabel yaitu menggunakan gelombang radio. Nah, di sini gelombang radio itu adalah dasar pada jaringan nirkabel. Selanjutnya akan membahas gelombang radio yang berperan sebagai media transmisi pada jaringan nirkabel, ya. Ini, ya, membahas gelombang radio yang berperan sebagai media transmisi pada jaringan nirkabel. Nah, radio itu apa? Yaitu teknologi yang digunakan untuk pengirim sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik, ya. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara, ya.
dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut atau seperti molekul udara. Nah, berarti dari radio ini sendiri gelombangnya itu semua lalu lintasnya itu tidak bisa kita lihat karena semuanya itu memancarkan sinyal ya, mengirim sinyal ini. Sedangkan yang namanya sinyal itu gelombang ini seperti ini bentuknya ya. Ini contohnya. Nanti akan di slide selanjutnya akan ada contoh frekuensinya. Nah, ini kita tidak bisa melihat ya. Nah, jadi yang namanya sinyal gelombang itu yang di atas di langit itu sangat banyak. Nah, untuk mengetahui berapa traffic padatnya kita tidak tahu ya. Itu nanti mungkin akan ada di konsep lainnya ya, tidak di konsep jaringan nirkabel ini. Nah, nantinya dari padatnya traffic itu semuanya adalah pertukaran data atau pengiriman sinyal ya. Yang namanya data itu bisa berbentuk teks, video, gambar ya kan, atau suara. Itu sangat banyak ya yang sudah saya pernah jelaskan sebelumnya. Nah, nantinya kalau misalkan kita sudah mengetahui ini, misalkan traffic padat atau misalkan terjadi pending ya, nah itu nanti bisa kita ketahui bahwa penyebabnya yaitu traffic padat atau misalkan ada benturan itu nanti ada penyebabnya yang nanti akan kita bahas di yang namanya di tipe-tipe jaringan ya, itu nanti akan ada. Nah, selanjutnya gelombang radio dikelompokkan menurut panjang gelombang atau frekuensinya ya. Jika panjang gelombang tinggi, maka pasti frekuensinya rendah atau sebaliknya. Frekuensi gelombang radio mulai dari 30 ke atas dan dikelompokkan berdasarkan lebar frekuensinya. Nah, di sini yang kita perlu cermati, jika panjang gelombang tinggi, maka pasti frekuensinya rendah atau sebaliknya. Yang namanya frekuensi ini seperti ini ya. Nah, ini contohnya aja, atau biasanya seperti ini ya bentuknya. Nah, misalkan ya kan, ini gelombangnya tinggi, maka pasti frekuensinya rendah. Nah, frekuensi ini rendah itu contohnya seperti ini ya. Ini gelombang tinggi misalkan. Nih. Tapi kalau misalkan Pak, gelombangnya rendah, maka frekuensinya pasti tinggi. Ya, ini gelombang rendah, berarti frekuensinya bisa padat seperti ini, ya kan? Dengan jumlah yang banyak. Nih, ya, ini frekuensinya lebih tinggi, lebih banyak. Ya. Nah, ini contoh membedakan dari gelombang tinggi dan gelombang yang rendah berdasarkan melihat frekuensinya. Ya, jadi jangan sampai salah. Ya. Nah, mulainya dari 30 ke atas ya. Jadi misalkan mulainya itu dari angka 30 dan dikelompokkan berdasarkan lebar frekuensinya. Nah, ini frekuensi ya. Nanti jadi kalau kalian melihat seperti ini menganalisanya ya, ini frekuensinya. Kalau misalnya ini padat berarti gelombangnya itu rendah, tapi frekuensinya itu padat ya. Nah, selanjutnya inilah pengelompokan gelombang radio ya. Ini bisa kalian baca sendiri untuk tipe-tipenya dan beberapa penggunaannya. Di sini ada radio gelombang panjang ya. Di sini ada gelombang medium lokal. Di sini ada radio gelombang pendek ya. Contohnya apa? Nah, ini contohnya ada komunikasi, radio amatir dan CB ya. Radio FM, polisi ya, atau pelayanan darurat ya. Ada TV juga, radar ya. Ini bisa kalian cari contoh-contoh lainnya atau panjang gelombang tertentu itu bisa kalian cari lagi di internet ya. Nah, selanjutnya di sini ada frekuensi. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang melalui suatu titik dalam satu satuan waktu. Nah, untuk mencapai suatu jarak tertentu, semakin panjang gelombang, semakin rendah frekuensinya. Sebaliknya, semakin pendek gelombang, semakin tinggi frekuensi yang diperlukan. Nah, ini contohnya frekuensi ya. Nah, ini contohnya, ini yang frekuensi
rendah. Nah, berarti kalau misalkan frekuensi rendah, berarti gelombangnya tinggi ya. Nah, ini contohnya, semakin panjang gelombang, semakin rendah frekuensinya. Nah, ini frekuensi yang rendah ya. Nah, di sini contohnya apa Pak? Kalau misalkan gelombangnya yang pendek misalkan, banyak gelombang yang pendek nih. Semakin panjang gelombang, semakin rendah frekuensinya. Kalau misalkan pendek seperti apa? Ini contohnya yang pendek ya. Nah, frekuensinya seperti apa? Nah, frekuensinya itu semakin tinggi. Nah, frekuensinya tinggi. Nah, ini contoh yang frekuensi tinggi. Nah, frekuensi tinggi ini yang frekuensi rendah. Nah, ini contoh frekuensi. Jadi yang namanya jaringan nirkabel itu yang menggunakan kabel. Nah, komunikasinya seperti apa? Ya, kita tidak bisa melihatnya, kita hanya bisa menganalisanya, yang nantinya ada tools tertentu untuk melihat atau menganalisa dari frekuensi atau gelombang yang kita pancarkan. Nah, nantinya di jaringan nirkabel ini sendiri kita juga harus mengetahui tipe-tipe jaringannya, frekuensinya, tipenya apa. Nah, nantinya kita akan belajar, yaitu kemungkinan kita akan menggunakan mikrotik yang nantinya kita juga akan membangun suatu topologi, yaitu menggunakan jaringan nirkabel ya. Oke, saya ucapkan terima kasih ya. Apabila saya ada kesalahan atau hal yang kurang jelas, bisa langsung tuliskan di kolom komentar atau bisa japri saya langsung. Yang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.